Negeri yang dipalak dari desa sampai istana, bangsatnya bukan lagi sembunyi, tapi merajalela. Indonesia, negeri dengan tanah surga, tapi dipimpin oleh kawanan iblis berdasi. Dari dusun terpinggir sampai istana berpendingin, satu suara menggema. Rakyat dipalak, bangsa dijarah, negeri diludahi oleh penguasa sendiri. Ini bukan negara gagal, ini negara yang sengaja dihancurkan dari dalam oleh tikus-tikus yang menjelma manusia. Kita tidak dijajah bangsa asing, kita dijajah oleh bangsat-bangsat lokal yang tiap pagi teriak pelayanan publik. Tapi siangnya menghisap darah rakyat seperti lintah kelaparan. Urus KTP, bayar. Urus akta, bayar. Mau sekolah negeri, bayar sumbangan wajib yang katanya sukarela. Semuanya dimintai duit seperti rakyat ini, mesin ATM yang nggak pernah mogok. Negara ini bukan lagi pelindung. Ini sindikat resmi pemerasan berkedok pelayanan. Setiap loket pemerintahan adalah altar sogokan. Setiap meja birokrasi adalah tempat suci untuk mencium kaki koruptor. Rakyat disuruh tunduk, nurut, dan jangan protes. Padahal setiap amplop yang dipaksa itu adalah rampokan, dan setiap sen yang diambil dari rakyat miskin adalah kutukan neraka yang menyala-nyala. PNS bukan lagi pelayan rakyat. Banyak dari mereka menjelma menjadi begundal-begundal berjubah negara. Jam kerja molor, pelayanan lemot, tapi begitu ada amplop, urusan jadi kilat. Mereka lebih takut kehilangan setoran daripada kehilangan akhlak. Koruptor merajalela. Tikus-tikus berdasi pesta pora di gedung megah, sementara rakyat mati pelan-pelan di rumah reyot. Yang makan anggaran triliunan dipanggil yang terhormat, yang telat bayar pajak dipanggil tersangka. Keadilan di negeri ini sudah mati, dikubur oleh hukum yang cuma tajam ke rakyat, tapi tumpul ke brengsek kelas atas. Dan yang paling bangsat, semua ini dibiarkan. Rakyat dididik untuk manut. Dari kecil, anak-anak disuapi mental tunduk, belajar bahwa menyuap itu biasa, bahwa pungli adalah bagian dari hidup. Sekolah jadi ladang pungli berjubah pendidikan. Guru diam, kepala sekolah main mata, dinas pura-pura tak tahu. Pendidikan kita bukan mendidik manusia merdeka, tapi memproduksi robot tunduk yang tidak bisa melawan. Agama? Jangan bawa-bawa Tuhan kalau tangan kalian masih mencuri. Masjid megah, suara azan nyaring, khutbah panjang, tapi kelakuan elit kita lebih najis dari jahanam. Dari mimbar mereka teriak takut neraka, tapi begitu lepas sorban, langsung main proyek dan nyolong dana umat. Ini bukan dosa kecil, ini kemunafikan kelas kakap. Indonesia hari ini bukan dijajah oleh kolonial. Indonesia dijajah oleh mental penjajah yang lahir dari rahim sendiri. Tamak, munafik, pengecut, dan korup. Dan selama rakyat masih bisa dibodohi dengan sembako 5 kilo, kaos kampanye, dan dangdutan saat pemilu, maka negeri ini akan terus jadi panggung sirkus para bajingan elit. Revolusi takkan lahir dari rakyat yang diam. Perubahan takkan datang dari doa yang diucap tanpa nyali. Negeri ini butuh lebih dari sabar. Negeri ini butuh rakyat yang muak, marah, dan berani meledakkan ketakutan. Jika rakyat terus dibodohi dan diam, maka yang lahir bukan revolusi, tapi penyesalan kolektif yang terlalu terlambat. Karena sejarah mengajarkan bangsa yang terlalu sabar kepada penguasa zalim sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Tetap semangat bersuara untuk kebenaran. Suara rakyat bukan dosa, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Salam perlawanan dan kesadaran.